dalam kondisi apapun kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada intinya hidup ini hanya dua isinya. Dan dua di isinya di isang atuangan. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Karena hidup ini yang datang kepada kita, apakah dia berupa nikmat, maka kita bersyukur. Atau dia musibah, berupa penyakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan nyawa kita bersabar. Dengan nikmat yang datang kita bersyukur, kita dekat kepada Allah. Musibah yang datang kita bersabar, sabar ini juga mengantarkan kita dekat kepada Allah. Jamaah sekalian yang sama berproses. Tadi MC atau protokol saya menyampaikan bahwa takziah dalam kehidupan juga ajaran beragama kita ada dua. Yang di sana takziah, yaitu di sana tahniah. Ketika tetangga kita, saudara kita, teman kita, keluarga kerabat kita mendapatkan nikmat, kita datang dalam acara pernikahannya, acara naik rumahnya, acara bermacam-macam syukuran, itu namanya tahniah. Kita bergembira karena saudara kita, teman kita, keluarga kita, handai taulan kita mendapat nikmat. Dengan kita datang maka bertambah rasa syukurnya. Begitu juga ketika tetangga kita, teman kita, keluarga kita dapat musibah, kita datang mentakziah. Apa itu takziah? Azza yu'azzi takziatan, memberi ungkapan bela sungkawa, menghibur bahwa musibah yang datang ini mudah-mudahan menjadi pahala. Kalau kita kehilangan, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah namanya takziah. Man azza musaban falahu mislu ajrihi. Siapa yang datang menghibur, mengungkapkan bela sungkawa kepada orang yang berduka, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang berduka tersebut. Banyak teman di meja makan, banyak teman ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan di atas posisinya. Tapi teman yang sesungguhnya ketika kita dalam kondisi paling rendah, ketika kita kehilangan, ketika kita butuh bantuan, itulah. Maka Anda tidak bisa ingat siapa yang datang ketika Anda menikah, ketika Anda berpesta. Tapi ketika Anda kehilangan, Anda lihat satu persatu wajahnya orang yang datang. Kenapa? Karena disitulah kita melihat, oh ini kasih bolehan, kasih. Itulah ajaran agama kita. Bukan hanya orang meninggal, orang sakit saja dianjurkan untuk sering-sering menziarahi, mengunjungi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita agar kita senantiasa mengingat kematian. Sebelum kita tidur ada doanya. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amutu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Sebelum kita tidur, pengarang itu mati tahu. Setelah kita bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatan. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah mati. Tidur adalah akhul maut. Di luar sana tidur anak mati. Apa bedanya? Bedanya ruhnya dikembalikan oleh Allah, tapi mau mati hendak menyembah. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah kami tertidur. Yang tidur itu adalah saudaranya mati. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Demikian pula setiap kita selesai sholat dibaca zikir. Apa zikirnya? La ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kata di situ, zikir di situ, yuhyi wa yumiitu. Agar kita senantiasa mengingat bahwa Allah yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Begitu juga setelah kita selesai takbiratul ihram,
dibaca doa iftitah. Apa intinya di situ? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsir. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati hanifan musliman. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mamati, hidupku, wa mahyaya, matiku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ketika kita menghadap kepada Allah, sembahyang itu dibuang takbir, ilalamnya tak mawang puang, hidupku, matiku, saya serahkan kepadamu. Jadi apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kita, itu kita serahkan kepada Allah. Anu mati boleh diterima, anu boleh diterima. Apa? Hidup kita milik Allah. Apalagi amat tak diserahkan telur mengenal. Nah, ketika kita menghayati makna-makna kandungan sholat itu, maka akan menambah keyakinan kita. Mengapa kita sujud, kemudian kita bangkit dari sujud, kemudian kita sujud lagi, kemudian kita bangkit lagi? Apa batuan dia? Sujud pertama, kita dari atas turun langsung sujud. Ma'wa kita oleh tanah ibadah. Kemudian engkau keluarkan saya dari tanah. Kita dari si tetes mani, saripati makanan itu dari tanah. Orang tua kita juga dari tanah. Kemudian dikembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian suatu saat nanti semua yang mati akan dibangkitkan kembali. Makanya 2 kali sujud, 2 kali bangkit dari sujud. Itu filosofi yang terkandung dalam nilai sholat kita. Maka orang yang betul-betul menjaga sholatnya, napa cuy, pahamnya, apakah zikirnya, gerakannya, maka dia sudah siap menghadapi yang namanya kematian. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang terakhir, Allah menyatakan dalam Al-Quran, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Apa maknanya? Bahwa Allah ingin mengatakan kepada Muhammad bahwa sesulit apapun hidup ini, semuanya akan berlalu. Jangan kita terlalu bersedih. Kenapa? Karena semuanya akan berlalu. Ada penyakit bertahun-tahun, setelah mati selesai. Ada orang senang bertahun-tahun, setelah mati selesai. Ada orang tinggi jabatannya, setelah mati kemudian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Mati mana kita tahu. Apa maknanya? Bahwa hidup ini adalah mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal agar kita melanjutkan perjalanan menuju negeri yang abadi. Cukup apa yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.